Saat saya pertama kali belajar Docker, ngikutin tutorialnya, saya bertanya-tanya, ini teknologi kontainer kok mirip banget sama virtual machine seperti VirtualBox dan VMware. Bedanya apaan ya? Saya yakin teman-teman juga banyak yang bingung soal ini. Saya akan jelasin secara sederhana lewat video singkat ini yang merupakan video ke-6 dari seri belajar Docker untuk pemula. Pertama, saya bakal jelasin cara kerja Docker di level operating system, lalu kita coba bandingkan dengan cara virtual machine bekerja. Supaya kita paham cara kerja Docker di level operating system, kita lihat dulu operating system itu terdiri dari apa aja. Sebuah operating system mau itu Windows, Linux Ubuntu, Linux Fedora, Apple Mac OS secara sederhana terdiri dari dua layer. Di atas hardware server atau komputer kamu di rumah, ada layer pertama, yaitu kernel dari operating system. Kernel ini tugasnya mengontrol hardware seperti CPU, memori, hard disk, graphic interface, dan lainnya. Layer kedua adalah layer aplikasi yang berjalan di atas layer kernel. Seperti teman-teman tahu, operating system Linux ada banyak banget macamnya. Ada Ubuntu, ada Debian, Fedora, Red Hat, dan lainnya. Tapi walaupun mereka menggunakan Linux kernel yang sama, tampilan user interface-nya bisa berbeda-beda. Ini karena mereka mengimplementasi aplikasi yang berbeda-beda di atas kernel. Sekarang kita kembali ke perbedaan Docker dan virtual machine. Docker dan virtual machine sama-sama merupakan sebuah tool virtualisasi. Pertanyaannya, layer atau bagian operating system mana yang mereka virtualisasikan? Docker memvirtualisasikan layer aplikasi. Kalau teman-teman mendownload Docker image, isinya berupa layer aplikasi program yang teman-teman bikin dan juga aplikasi yang dimiliki oleh operating system. Docker ini menggunakan kernelnya host, karena emang kernel nggak ada di dalam Docker image. Jadi beberapa Docker container yang jalan di atas host yang sama, ini bakalan sharing kernel. Analoginya seperti sebuah apartemen atau sebuah kos-kosan. Masing-masing anak kos punya kamar kos sendiri-sendiri, jadi terisolasi dan punya privacy, tapi mereka sharing dapur, sharing tempat parkir, dan mungkin juga sharing kamar mandi. Begitu pula Docker container. Walaupun mereka sharing kernel server atau host yang sama, mereka tetap terisolasi dengan baik. Di sisi lain, teknologi virtual machine seperti VirtualBox dan VMware punya kedua layer aplikasi dan layer kernel. Virtual machine ini memvirtualisasikan operating system secara lengkap. Artinya, kalau teman-teman mendownload image virtual machine ke host atau server teman-teman, virtual machine tidak menggunakan kernel yang ada di host, tapi menggunakan kernelnya sendiri. Analoginya seperti sebuah rumah. Setiap rumah punya pintu masuk sendiri, punya halaman sendiri, punya garasi sendiri. Sama seperti virtual machine, setiap virtual machine punya kernel sendiri-sendiri, beda dengan kos-kosan, beda dengan Docker. Sekarang, perbedaan teknik virtualisasi yang dilakukan oleh Docker dan VM ini ngaruhnya apa? Pertama, ukuran image Docker menjadi jauh lebih kecil daripada image virtual machine. Karena Docker hanya terdiri dari layer aplikasi, nggak ada kernelnya. Misalnya, image Docker ukurannya beberapa megabyte, sedangkan image virtual machine bisa sampai bergiga-gigabyte. Kata kuncinya di sini adalah ukuran. Kedua, Docker container dinyalakan atau dijalankan jauh lebih cepat daripada virtual machine, karena nggak ada proses booting operating systemnya. Misalnya, virtual machine perlu waktu 1 menit untuk bisa nyala atau jalan, karena perlu ada booting operating system. Docker container hanya perlu beberapa detik saja. Kata kuncinya di sini adalah kecepatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Giri Kuncoro, seorang senior DevOps Engineer di Gojek yang pernah kerja di Silicon Valley. Saya akan mempublish video seri belajar Docker untuk pemula ini setiap minggunya. Jika merasa bermanfaat, kamu bisa subscribe supaya nggak ketinggalan sama video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau hal yang membingungkan kamu soal konsep Docker, kamu bisa mention saya di Twitter @girikuncoro atau tinggalin komen di bawah ini. Nanti saya akan balas satu persatu. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.